Waktu saya kasih hidup saya dapat panggilan pertama, saya harus balik lagi ke penjara. Ya. Tuhan bilang begini, pintuku itu terbuka untuk siapapun. Di sana saya dikasih hikmat, dikasih pengertian bahwa saya harus buka rumah singgah. Kenapa? Karena di dalam lapas itu ada satu kebutuhan. Karena orang yang baru keluar dari lapas, ya, dia nggak ada tempat yang mau dituju. Ya, Karena betul. selama kita masuk ke dalam lapas, keluarga udah buang kita, Iya, betul. saudara buang kita, Masyarakat. temen buang kita, masyarakat juga buang kita. Kenapa kita pindah 7 kali? Kita di demo sama warga. Warga ketakutan kalau ada kumpulan mantan napi. Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan kami. Saya Eri Aryani dan rekan saya Lydia Esther. Kita dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kali ini Living for Christ Indonesia ada di Kota Bandung, tepatnya ada di Jalan Cihanjuang. Dan kita berada di rumah singgah Yayasan Pembawa Damai Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Yayasan Pembawa Damai Indonesia, yaitu Bapak Sujendro Chandra Santosa. Mari kita masuk ke dalam, kita ketemu beliau ya. Shalom Pak Chandra. Shalom. Apa Selamat kabar datang. Pak? Baik, baik. Puji nama Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Kami diperkenankan boleh ada di tempat ini, kami disambut dengan baik, luar biasa. Terima kasih Pak Chandra. Mari, Terima kasih, mari. Pak Chandra. Mari, boleh silakan. kita masuk? Yuk. Ya, yuk. Mari kita masuk. Ya, selamat datang di rumah singgah ini. Ya, kebetulan kita lagi mau pindah-pindah ya, jadi masih berantakan jadinya ya, nggak apa-apa. Tapi saya akan ceritakan bahwa tempat ini tadinya kantor, garment tadinya. Tapi karena sudah tidak dipakai, pemilik ini memberikan tempat ini untuk pelayanan. Jadi ruang kantor-kantor ini kami pakai menjadi kamar-kamar. Oh, puji Tuhan. Ya. Sampai Banyak kamarnya, Pak, di ya sini, banyak. Di sini total ada 15 kamar. Wow, totalnya luar biasa. ada 15 kamar. Cukup banyak dong penghuninya ya Pak ya? Ya, totalnya terakhir 40 lebih, 42 orang. Oh, 42 Ya. orang. Wow, lumayan Cuman banyak sekarang ya, Pak? sudah karena kita sedang pindahan ya, jadi mungkin tinggal setengahnya sekarang. Oh, yang setengah udah pindah ya Pak ya? Setengah sudah pindah. Oh, ini tempat ini bisa dipakai sampai kapan Pak? Kemungkinan sih sampai akhir bulan ini kami sudah harus beres-beres, sudah bersih. Oh, akhir bulan ini ya. Ya. Jadi Mari. pindah semua ya. Yuk, Ya. mari kita masuk yuk. Wah, ini Nah, berapa ini tingkat nih Pak? Dua lantai. Dua lantai di sini ya? Ya, Oh, ini kamar semua ya? kamar dipakai buat buat presiden semuanya. Oh ya, buat tempat tinggal ya, buat. Nah, di sini ada hall. Hall ini tadinya kita pakai untuk segala kegiatan. Jadi tadinya ada kegiatan kita bikin tirai di sini. Ada juga kita ternak anjing. Oh, Terus ada ternak ikan di situ. itu dijual belikan nantinya ya Pak ya? Pak Ya, Chandra? semuanya hasilnya nanti untuk support pelayanan di sini. Iya, bagus ya, puji Tuhan. Wah, Ada ini anjing benar-benar juga luas sini. sekali ya Pak Chandra Ya, ya? ini semua kamar-kamarnya diisi sama residen semua sampai atas-atas Oh, semua. sampai atas juga? Iya. Oh ya, 2 lantai ya? Iya, 2 lantai. Oh, puji Tuhan. Jadi di sini semua Berkarya nih? Semua berkarya? Ya, semuanya harus ada kegiatan. Tidak ada yang nganggur? Nggak ada yang nganggur. Iya. Halo Tante. Halo. Wah, Tante lagi istirahat ya? Puji Tuhan. Ya, ini lagi kuliah. Oh ya. Ini kuliah online. Ya. Wow, luar biasa. Ini mahasiswanya banyak di sini Pak Chandra? Ada 11 orang ya. Oh, 11 anak yang masih kuliah? 11 anak yang masih kita kuliahkan di sini di Bandung. Oh, dikuliahkan dari yayasan ya? Yes. Ya, mereka semua dari pedalaman datang ke sini. Kemudian kita bantu mereka kuliah di sini. Oh, Sambil mereka kuliah, kita muridkan juga di sini.
Bagaimana ceritanya mereka bisa ada di sini, Pak? Maksudnya apakah melewati satu peristiwa atau bagaimana, Betul, Pak? semuanya pasti karena ada masalah terlebih dahulu. Karena semua di sini kumpulan orang-orang yang bermasalah. Bermasalah. gitu. Oh, kumpulan Orang-orang orang-orang terbuang semua ini. ya. latar Ya, belakangnya latar berbeda-beda. belakangnya berbeda-beda. Iya. Nah, mereka awalnya ada masalah, kemudian butuh tempat, ya akhirnya kita tampung di sini dan kita bantu mereka untuk melanjutkan kuliah di sini. Oh, begitu. Bapak bagaimana bisa tahu mereka itu membutuhkan pertolongan dari yayasan ini? Maksudnya Dari bagaimana mulut- orang-orang bisa datang ke sini? Dari Bapak mulut ke cari? mulut sih. Oh, dari mulut ke mulut. Iya. Diperkenalkan ya? Iya. Oh, oke, oke. Oh, ini ada fasilitas untuk belajar ya? Ada laptop. Oh, luar biasa. Di sini tadinya kita bikin face shield APD waktu tahun lalu. Oh, Waktu APD. COVID, semua rumah singgah bikin face shield. Kemudian kita sumbang-sumbangin ke rumah sakit. Oh, disumbangkan? Bukan Sumbang. dijual ya? Enggak, Oh, luar biasa. se-Indonesia loh. Dibikin Kita se- kirim Indonesia. sampai ke Papua. Dikerjain sendiri. Kerjain sendiri. Wah, saudara, ini luar biasa nih kegiatan sosial yang walaupun mereka dalam keadaan demikian ya, tapi mereka bisa berbuat baik untuk sesama. Pada saat pandemi, yayasan ini membuat face shield ya, Face shield. dan tidak dijual belikan saudara, tapi diberikan secara gratis ke Rumah sakit, rumah sakit. puskesmas, sampai ke Puskesmas. klinik. wow, seluruh Indonesia Seluruh sampai Indonesia. ke Papua. Sampai ke Papua. Wow, Bisa menjadi berkat. iya, kita perlu acungin jempol. Keren. Ini menerapkan firman Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi semua berkarya di sini ya Pak ya. Semua berkarya. Nggak ada yang nganggur ya. Nggak ada. Kecuali ibu-ibu yang memang perlu istirahat aja gitu. Iya, Mereka di sini kan istirahat di sini. ada lansia yang memang sakit, nggak bisa apa-apa. Oh, Jadi ada juga? memang kita juga melayani lansia juga. Oh, ada lansia yang memang sakit. Jadi Bapak rawat mereka juga ya. Iya, rawat mereka. puji Tuhan. Tadinya kan ada ibu-ibu tuh, ada lansia ada 2, yang laki-lakinya juga ada 2. Mereka stroke. Oh, stroke. Tapi dirawat sini bagaimana Pak? Perkembangannya kan di sini setahu saya nih, saya dengar Pak Chandra di sini juga secara rohani ya. Iya, betul. Bukan hanya secara jasmani memberikan tumpangan dan memberikan perawatan kehidupan Iya. ya, secara pangan ya, dan juga yang lain. Ya, kayak semua seperti ini kan sandang, pangan, pendidikan. papan semua disediakan sama kami. Pendidikan juga Tapi ya, selain dibangun. itu, Rohani pendidikan juga. rohani, Nah, pendidikan bimbingan rohani. sekuler juga kita Komplit. support. Ya. Bimbingan rohaninya seperti apa Pak di sini Pak Chandra? Ya, kita punya apa ya? Ada basic pemuritan, kita pakai Cambium kalau dari kita. Kemudian dari gereja-gereja juga ada banyak yang mau melayani ke sini. Kita open semuanya. Nah, termasuk dari MJC juga kan sering ke sini. Iya ya, Nah, kita pelayanan ya. melayani ke sini. Nah, dari manapun bisa masuk untuk memberikan Mementor rohani ya, penghuni di sini ya. ya. Jadi bimbingan rohaninya bisa untuk umum ya Pak? bisa. Siapa saja? Siapa saja. Siapa Nah, yang mau melayani? Saya sendiri sebagai ketua di sini sekaligus sebagai konselor. Oh, Jadi puji tiap Tuhan. hari mereka itu konseling dengan saya. Pasti banyak problemnya ya. Ya, 40 orang ya Wah, tiap Problemnya hari. beda-beda. Bapak Beda-beda. seperti Musa itu zamannya zamannya bangsa Israel ya. Iya. Waduh, luar biasa. Tuhan kasih hikmat lebih Pak, kekuatan lebih, pengertian lebih. Iya, Seperti amin. Salomo memecahkan banyak problem. Puji Tuhan. Kayak ini Iya. sekarang mau pindah, waduh ini masalahnya benar-benar. Iya, jadi Berat tempat banget. ini hanya bisa dipakai sampai akhir bulan ini. Setelah itu harus cari tempat yang Harus cari lain. tempat. Sementara ini bagaimana Pak? Tempatnya sudah dapat. Kita dapat tempat tapi sementara juga. Sementara juga? Sementara juga. Jadi ya balik lagi terserah Tuhan mau bisa sampai kapan. Oh, Sementaranya dalam waktu berapa lama Pak? Kalau yang di Karangtineng mungkin bisa minimal setahun, mungkin saya bisa usahakan. masih bisa ya setahun ya. Tapi kalau untuk yang satu lagi, saya baru dapat di daerah Pasteur, itu mungkin masih belum tahu tuh bisa berapa lama. Itu diberikan secara gratis atau Secara memang? gratis. Oh, puji Tuhan. Ya, secara Haleluya. gratis. Percaya ya Pak, ini pekerjaan Tuhan. Iya, peker- ini bukan pelayanan pekerjaan bukan manusia. punya saya, bukan Ya, punya betul. kita loh. Ini Betul. punya Tuhan. Jadi saya percaya karena kita udah 7 kali pindah-pindah. Sejak 2013 sampai sekarang kita udah 7 7 kali kali. pindah-pindah.
Dan setiap kali perpindahan juga Tuhan tunjukkan bahwa ya dia ini pelayanan dia yang Haleluya. sediakan dan Amin, pasti gratis. Amin. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan Ya, yang hidup Tuhan ya yang Pak dahsyat, ya. Jehovah Dahsyat Jireh. luar biasa. Pasti dia menyediakan asal ada anak-anak Tuhan mau bekerja. Betul, Mau betul. melakukannya ya Pak ya. Ini Betul. Bapak ini termasuk, Pak Chandra ini termasuk seorang yang dapat panggilan. Boleh cerita Pak latar belakang panggilannya seperti apa Pak? Kok bisa bikin yayasan, jadi ketua yayasan ini dan mengumpulkan banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan tempat untuk boleh bersinggah gitu ya? Iya. Panggilan saya sih awalnya karena saya ketemu Tuhan dulu di penjara. Haleluya. Wow. Jadi saya sendiri mantan napi sebenarnya. Tahun luar 2011 saya ketemu Tuhan di penjara. Sebelumnya 7 tahun saya ateis. Oh. Ateis 7 Nggak tahun. cari Tuhan ya Pak ya? Nggak ngerti Tuhan. Saya malah nggak butuh Tuhan. Saya butuhnya cuman uang waktu itu. Wow. Jadi cuman Yang fokus cari uang. Jadi 7 tahun itu saya ateis. Kemudian karena 1-2 hal yang awalnya saya nggak mengerti, saya jadi bisa masuk penjara. Di sana saya berontak, kenapa saya bisa masuk penjara? Saya nggak punya salah, nggak punya apa gitu ya. Tapi di sana akhirnya saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia bawa saya flashback ke belakang. Dia tunjukin ribuan kesalahan saya itu dalam hidup. Wow. Di sana baru saya akhirnya dibukakan dan mengerti bahwa ya saya di sini itu bukan karena masalah, tapi ada maksud yang lain. Karena Tuhan. Karena Tuhan ada maksud yang lain. Yes. Nah di sana akhirnya dia juga menunjukkan diri bahwa ya akulah Tuhan. Haleluya. Dia tunjukin dari Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Suruh balik lagi baca ayat 1. Di sana baru dia tunjukin saya Tuhan. Haleluya. Karena sebelumnya background keluarga saya dari agama Buddha. Tuhan saya banyak. Ya. Saya bilang Tuhan yang mana? Saya bilang. Karena saya bisa sebutin 10 Tuhan kalau di Buddha. Akhirnya di sana dia tunjukin akulah Tuhan di ayat itu. Nah, akhirnya di sana baru saya oke. Kalau saya bisa dibukakan seperti ini, saya jadi percaya bahwa ini Tuhan, bukan sembarangan, bukan halusinasi, bukan Benar-benar Tuhan yang stres, hidup. bukan depresi. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Nah, di sana baru saya minta, oke, saya akan akui Engkau sebagai Tuhanku, tapi ajarin saya. Karena ribuan peristiwa yang Tuhan bukain dari saya kecil sampai ke hari H saya dimasukin penjara. Semua yang saya lakukan, semuanya salah. Nggak ada yang benar. Satu pun nggak ada yang benar di mata Tuhan. Semuanya salah. Betul. Bahkan di agama Buddha waktu saya, kan hukum utama kami itu perbuatan baik. Betul. Waktu saya berbuat baik sekalipun, Tuhan bilang, kamu salah. Luar biasa Tuhan Mateng nggak tuh? mengajar. Itu udah bener-bener dibikin buntu itu. Udah nggak ada. Dibikin bingung lah pokoknya. Diajar Sampai akhirnya- benar-benar sama Tuhan ya Pak Chandra ya. Ajar abis. Di penjara tuh bener-bener saya tuh kayak dikosongkan bener-bener. Amin. Rencana Tuhan indah ya Pak Chandra ya. Tuhan Pasti tuh indah. menangkap Bapak itu justru tempatnya di penjara. Di penjara. Nah, penjara ini bagi Bapak ini gerbang pertobatan ya. Betul. Wow, Sampai gerbang akhirnya bertemu dengan Tuhan. akhirnya dapat panggilan juga di situ. Haleluya. Jadi saya dapat panggilan tuh waktu saya udah diajarin. Oke, satu Alkitab sudah beres 1 tahun waktu itu. Indonesia Inggris saya udah baca semua. Tuhan udah kasih pengertian. Oke, saya udah selesai nih. Oke. Terus sekarang mau ngapain? Tuhan tanya, kamu udah tahu kan kamu harus ngapain? Oke, dari sini saya udah tahu saya harus menyerahkan semuanya ke Tuhan kalau benar-benar mau ikut Tuhan. Waktu itu saya cuma punya 3. Badan saya, artinya waktu saya, sisa hidup saya sampai mati. Yang kedua, saya punya 1 rumah sama 1 mobil. Itu sisa, uang semua habis aja. Kalau di penjara mah semua pasti habis. Waktu saya nyerahin hidup saya nyerahin tubuh, sisa waktu saya ke Tuhan, Tuhan kasih ke saya, mengingatkan kepada saya cerita di kolam Bethesda. Oh, ya. Kita hitung-hitungan yuk. Hah, hitung-hitungan saya bilang. Hitung apa nih? Hitung apa nih saya bilang. Kamu tahu kan ceritanya di kolam Bethesda? Kalau misalkan ada malaikat datang, 1 orang yang sakit yang duluan nyemplung ke kolam, Sembuh, dia sembuh langsung penyakit apapun. Hmm. Oh iya, betul. Oke, kita
berangan-angan ya, katanya. Kalau misalkan 1 bulan 1 orang aja sembuh, berarti 1 tahun 12 orang. Di situ ada 1 orang lumpuh 38 tahun. Lama ya? Artinya berapa orang yang sudah disembuhkan? Wow. Saya hitung berarti kan 600-an. Dianya belum. Kalikan. Ya, 600 orang Iya. yang sudah sembuh. Nah, terus Tuhan nanya ke saya, kamu termasuk yang mana? Termasuk yang sudah disembuhkan atau termasuk yang pincang itu? Ya, masih menunggu. Yang lumpuh masih itu? menunggu. Lumpuh. Yang dia bilang ke Yesus, saya nggak bisa karena nggak ada yang nolong. Ya. Kamu termasuk yang mana? Saya pikir, saya rasa kayaknya saya sudah termasuk yang dipulihkan. Karena saya sudah ketemu Tuhan, saya udah tahu kebenaran. Oke, saya jadi udah tahu ternyata kehidupan saya sebelumnya 40 tahun semuanya salah. Sekarang belajar yang benernya kayak gimana. Kayaknya saya ini udah saya udah yakin saya udah diselamatkan. Jadi saya ini yakin saya yang udah dipulihkan. Membalas kasih Tuhan lah ya. Nah, terus Tuhan tanya, oke, kalau kamu termasuk yang 600 orang itu, kemana 600 orang itu kok nggak ada yang nolongin si Nggak ada lumpuh yang ini? nolongin. 38 tahun nggak ada yang nolongin, bayangin. Luar biasa ya. Untuk gotong masuk ke air. Untuk gotong masuk ke air. Dari sana Tuhan kasih saya hikmat. Artinya saya yang sudah dapat semua pengajaran dari Tuhan di penjara, saya harus balik lagi ke penjara untuk ngajarin apa yang Tuhan ajarin. Makanya saya jadi punya pelayanan penjara dari 2013 sampai sekarang. Wow, luar biasa. Sempat sampai kita punya jadwal tuh sampai 70 jadwal dari Bandung sampai Nusa Kambangan. 17 Setiap bulan masih? lapas tiap bulan. Kita Luar sampai punya biasa. tim di Cilacap, tim di Bandung untuk bagi-bagi roti gitu ya, bagi-bagi jadwal. Saya dengar juga Bapak di sini banyak mantan napi ya, maksudnya yang Betul. karena Bapak pelayanan ke penjara pada saat mereka bebas, Bapak tampung tuh di sini. Nah, Untuk dididik panggilan kerohaniannya juga. panggilan kedua itu terjadi waktu saya nyerahin rumah dan mobil. Kan saya cuma punya 3, Hartanya ya. ya kan? Waktu saya kasih hidup saya dapat panggilan pertama, saya harus balik lagi ke penjara. Ya. Waktu saya kasih mobil dan rumah, Tuhan bilang begini, pintuku itu terbuka untuk siapapun. Di sana saya dikasih hikmat, dikasih pengertian bahwa saya harus buka rumah singgah. Kenapa? Karena di dalam lapas itu ada satu kebutuhan. Di lapas itu ada yang namanya lingkaran setan. Tingkat residivis di lapas sampai sekarang itu masih terus grafiknya itu naik. Iya. Tidak menurun. Kenapa? Karena Tambah terus. orang yang baru keluar dari lapas, ya, dia nggak ada tempat yang mau dituju. Iya. Karena selama kita masuk ke dalam lapas, keluarga udah buang kita, Iya. Betul. saudara buang kita, Masyarakat. temen buang kita, masyarakat juga buang kita. Kenapa kita pindah 7 kali? Kita di demo sama warga. Warga ketakutan kalau ada kumpulan mantan napi. Walaupun kita udah jelaskan kita semua sudah bertobat segala macam, tetap ketakutan ada. Kita kemarin dapat mujizat, dikasih tempat daerah sini gratis 10 tahun boleh pakai. Waktu kita ngajukan ke RT RW ditolak, sama tokoh agama ditolak, nggak bisa. Tetap sampai sekarang ketakutan itu pasti ada. Berarti itu salah satu pergumulan yang Bapak Chandra hadapi ya. Nah, karena nggak ada tempat ya, kita nih para mantan napi ini akhirnya mau nggak mau dipaksa untuk balik ke lingkungan lama. Ya, itu dia. Sedangkan firmannya kan Karena merasa berkata tertolak kita ya. nggak boleh kembali ke lingkungan lama kan. Iya. Begitu masuk ke lingkungan lama, saya jamin naik level. Orang yang tadinya Lebih cuma jahat ya? pakai narkoba akhirnya jadi dagang narkoba. Orang yang tadinya dagang narkoba jadi bandar narkoba. Waduh. Orang yang tadinya bandar narkoba bisa jadi pabrik. Waduh. Karena dia bingung mau ngapain. Iya. Mau ngapain Udah lagi? ditolak. Semakin Karena- dalam jatuhnya ya. Semakin dalam. Karena Karena nggak ada yang tarik ke atas. lapas penjara sama sekali nggak bisa nggak buat orang. Jadi output dari lapas itu cuma ada 2. Orang kalau ketemu Tuhan bisa benar-benar berbalik jadi baik, atau orang yang makin jahat. Yang selama pelayanan Bapak ini kan ini pelayanan Tuhan. Pergumulan apa yang Bapak hadapi selama ini Pak Chandra? Paling berat itu pergumulan sebenarnya tentang tempat. Tempat ya. Kita nggak punya tempat permanen. Itu yang paling
menghambat lah. Iya. Jadi Tapi- kita berdoalah supaya kalau memang Tuhan mau menolong, nggak ada yang mustahil. Amin. Tuhan pasti menyediakan tempat yang terbaik buat yayasan Bapak, ya, Iya. supaya penghuni-penghuni ini juga semakin dipulihkan gitu ya Pak Chandra ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Kemudian gini Pak, mau tanya. Ini penghuni di sini ini sebenarnya latar belakangnya apa saja sih Pak? Intinya Selain napi sebenarnya yang tadi Bapak cerita. sebenarnya kita tuh mirip kayak buka panti reda sebenarnya. Oh, panti jompo ya? Ada juga. Pokoknya siapapun yang memang membutuhkan tempat sementara, ya pasti kita tolongin. Ya. Contoh, pandemi kemarin. Banyak sekali orang yang diusir dari tempat kosannya karena udah nggak bisa Nggak mampu survive, bayar. nggak mampu bayar. Nah itu banyak sekali kita tampungin. Mm. Sampai mereka bisa mandiri, nah kemudian mereka bisa kos lagi di luar, baru mereka keluar. Jadi untuk pendanaan di sini terbantu juga lah ya dengan karya-karya yang mereka bisa lakukan di tempat rumah singgah ini ya, seperti yang tadi Bapak cerita. Apa aja sih Pak kegiatannya? Kayak bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang untuk Jadi pendanaan. Saya ini melihat talenta masing-masing. Ya. Jadi bukan kegiatan yang ada di sini itu bukan saya yang ngadain, bukan. Jadi saya lihat kebutuhannya. Kalau misalnya ada orang yang bertalenta beternak anjing, ya makanya jadi ada ternak anjing. Ada orang yang bisa hobinya ternak ikan, makanya sempat ada ternak ikan. Waktu kemarin cupang lagi booming, ya? ternak cupang. Terus ada juga lansia-lansia yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kita sama teman-teman berusaha cari kegiatan, akhirnya dapat bikin tirai waktu itu. Ini mesinnya baru kemarin diangkat. Jadi udah kosong. Tadinya di sini ada mesin satu buat bikin tirai. Oh, pindah tempat baru atau bagaimana Pak? Nggak, sementara dikembalikan dulu karena di tempat yang sekarang yang mau pindah nanti nggak cukup. Oh, tempatnya nggak sebesar ini? Itu mah cuma rumah kecil. Oh, kayak rumah kecil aja. Wah, Rumah kecil. lumayan banyak penghuninya dijadiin satu ya? Iya, di Karangtineng mungkin sekitar 12 orang, terus nanti di Junjunan juga mungkin sekitar 10 orang lagi. Puji Tuhan, pasti Tuhan sediakan ya Pak. Kita berdoa, ini tempat memang sudah nggak bisa dipakai dan harus segera pindah ke tempat yang lebih besar, mungkin bisa lebih layak gitu ya Pak ya. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Semua terserah Tuhan. Mau digedein, mau dikecilin, itu suka-suka Tuhan. Saya mah cuma ngikutin saja. Iya, betul. Ini dalam suka duka ini pasti ada sesuatu yang membuat Pak Chandra nih berkesan sekali dengan pelayanan ini gitu loh. Sampai begitu bersuka cita, Bapak begitu antusias banget. Jujurnya sih sebenarnya berdarah-darah, Bu. Berdarah-darah. Pelayanan kayak Hanya gini kekuatan Tuhan, berdarah-darah nih. Karena membangun, kan tugas saya kan membangun karakter dan mental. Ya kan saya kan seorang bim rohtal, pembimbing kerohanian dan mental. Jadi saya ngebangun kerohanian dan mental mereka satu-satu. Itu apalagi kalau orangnya punya latar belakang ex-napi, punya latar belakang kepahitan, ada yang depresi di sini. Itu sangat susah sekali. Tapi apa yang bikin saya antusias? Karena semua masalah yang ada itu akan membuat saya jadi makin lagi serupa dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saya tahu bahwa pelayanan Tuhan ini itu kasih sayang Tuhan juga buat saya. Luar biasa. Jam 2:30 subuh ditelepon mau bunuh diri. Waduh. Pasti ya, sering ya perkara begitu ya, karena kan latar belakang yang berbeda-beda, yang berantem mungkin ada ya Pak ya? Ada yang mau bunuh-bunuhan, jadi Pak Chandra mesti lari ke tempat sini. Dulu saya tinggal di sini. Dulu tinggal sini? Saya tuh tinggal di sini dulu. Jadi sejak saya baru menikah tahun kemarin. Jadi sejak menikah aja saya jadi hidup dengan istri kan di rumah istri. Tapi sebelumnya dari 2013 sampai sebelum pernikahan tuh saya tinggal dengan mereka semua. Oh. Tapi kalau ada Bapak seenggaknya damai lah ya? Enggak sama aja. Enggak juga. Sama aja. Justru malah saya Tuhan, sama aja. Ya enggak, paling enggak ada ketuanya, mereka ada segannya gitu. Enggak, justru saya ajarin mereka itu untuk tidak bergantung ke saya. Saya bawa mereka itu ke Tuhan, bukan ke saya.
Iya, betul, betul. Jadi yang ngejagain mereka, yang ngawasi mereka itu, mereka harus sadar bahwa itu Tuhan langsung yang menyadari. Iya. Makanya untuk mereka kembali ke kenakalan atau kejahatan yang dulu, yang ngawasin bukan saya, tapi Iya, Tuhan yang amin. Pak, pendanaan di sini nih dari yang tadi Bapak cerita bahwa mereka dikaryakan juga, maksudnya mereka tidak berdiam, tapi mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, paling enggak untuk pendanaan kehidupan rumah singgah juga ya Pak ya. Selain itu apa ada donatur-donatur? Ada. Jadi saya ada 3 sumber. Ya. Pertama, saya juga sebelumnya kan pengusaha. Tahun 2015, jadi kan waktu masuk penjara mau usaha semua hancur. Hancur semua, tutup semua. Begitu keluar penjara, saya balik lagi mau mulai usaha lagi. Ceritanya seperti Paulus lah, sambil cari uang, sambil pelayanan. Makin berjalan dari 2013 sampai 2015, pelayanan tambah besar, pekerjaan juga tambah banyak. Sampai akhirnya mulai saya overwhelmed, nggak kepegang. Nah di sanalah waktunya teman saya datang ke saya. Itu juga ceritanya sangat luar biasa. Tuhan nyuruh dia untuk datang ke saya. Teman SMA. Teman SMA saya nggak ada yang tahu cerita saya. Dia satu orang pertama yang tahu. Karena Tuhan yang nyuruh. Tuhan suruh dia datang ke saya untuk nanyakan kabar saya, apa untuk melayani saya lah. Wah, puji Tuhan. Kemudian saya kasih lihat, ini pekerjaan saya sekarang dan ini pelayanan saya. Dia pernah ikut ke penjara, dia pernah ikut ke rumah singgah dan lain-lain. Terus dia suatu hari dia datang ke saya, dia bilang gini, Chan, saya nggak sanggup ngikutin kamu. Saya nggak dikasih hati seperti kamu. Tapi saya dapat tugas dari Tuhan. Gimana kalau gini? Saya take over usahamu. Kamu fokus pelayanan. Saya bilang, kamu yakin? Karena bidang saya kan, usaha saya ini salon mobil. Tahun 2008 saya juara 1 Indonesia untuk detailing. Dia pernah nyalonin mobil ke saya dan dia sangat puas, makanya dia tertarik. Gimana kalau usahanya ini dia yang handle? Oke, deal. Saya juga udah overwhelmed banget antara pekerjaan dan pelayanan. Akhirnya saya serahkan semua usaha saya ke beliau, ke teman saya ini. Jadi dari sana 10%nya itu untuk pelayanan. Itu satu sumber. Puji Tuhan. Sayanya udah full di sini sejak 2015 sampai sekarang. Terus yang kedua itu dari Yayasan Pembawa Damai Indonesia. Nah ini ada kumpulan teman-teman yang dikumpulkan oleh almarhum Pendeta Albert Rumbo. Awalnya yayasan ini pelayanannya pemuritan juga, pemuritan di Papua. Nah, kemudian waktu itu nggak terlalu jalan. Nah sampai akhirnya Pak Albert ngelihat pemuritan di sini itu bagus. Kenapa? Karena saya hidup dengan murid 24 jam. Sama seperti Yesus memuridkan muridnya, itu hidup bersama. Jadi memang harus begitu. Jadi nggak bisa pemuritan cuma seminggu sekali datang, cuma pengajaran, sudah nggak bisa. Harus involve dengan kehidupannya. Kita harus benar-benar memuridkan si murid itu bisa menghidupi firman, praktekin firman. Gitu. Jadi bukan cuma hafal firman, tapi hidup firman. Nah, akhirnya saya ditarik ke yayasan tersebut dan sekarang saya jadi ketua di situ. Puji Tuhan. Untuk memuridkan di sini dan di Papua. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Sampai ke Papua ya, ada ya? Di Jogja juga ada, di Tanjung Pinang juga ada. Oh, ada Jogja juga. Wow, luar biasa. Nah itu dari sini sebenarnya, dari hasil dari anak singgah di sini yang mereka kembali ke tempat dan mereka akhirnya buka cabang. Mereka melakukan
pelayanan yang sama kita. ya seperti cabangnya lah ya, Iya, mirip kayak cabang. bermultiplikasi ya. Iya, walaupun bukan kita yang mental itu, tapi mereka yang Sukses. ini sendiri. Tuhan yang bikin sukses iya, ya. Betul. Wah, Pak Chandra sudah berhasil dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal yang baik. Ini sudah beranak cucu ini ya. Iya, sudah. Wah, ini yang Tuhan mau sebenarnya ya, untuk peduli dengan sesama. Iya, Ya, betul. luar biasa. Nah, kalau harapan Bapak yang sekarang, harapan ke depan Bapak gimana? Harapan terbesar kira-kira apa gitu? Saya jujurnya sih harapan saya pasti yang sesuai yang Tuhan mau. Amin. Jadi saya juga sebenarnya kalau dari pribadi saya nggak punya harapan sebenarnya. Karena saya udah serahin semuanya ke Tuhan, terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Kebutuhan yang mendesak, Pak. Tapi gambaran yang Tuhan udah kasih ke saya itu seperti ya anak murid yang di sini mereka akan melakukan pelayanan yang sama. Ya. Contohnya kayak sekarang kita harus pindah. Ada satu murid kami, dia sudah sukses, sudah bekerja dengan penghasilan yang sangat oke. Terus sekarang dia sudah kontrak rumah sendiri. Akhirnya karena tahu kita harus pindah, dia menampung 2 residen dari sini di rumahnya dia. Wow. Dan dia melakukan pelayanan yang persis sama seperti kita. Puji Nah, Tuhan. Puji Tuhan. Gambaran yang Tuhan udah kasih ke saya itu, ini akan banyak, akan nyebar seperti Haleluya. jamur. Jadi Multiplikasi. mungkin bukan bikin satu rumah singgah yang super besar, nampung begitu banyak orang, enggak. Tapi Jadi banyak sel-selnya. bakal banyak sel kayak Wow. Dimulai dari 2 orang seperti Iya. residen yang sudah sukses ya dari tempat ini. Puji Tuhan ya Pak ya. Iya, seperti itu gambarannya. Luar biasa ya Pak. Jadi saya mau tanya Pak, keinginan Bapak yang paling dalam sekarang ini, kebutuhan apa gitu? Mungkin bisa diketahui oleh penonton selain dari tempat untuk menampung residen ya, rumah singgahnya Iya, ya. kalau kebutuhan sekarang sih pasti cuma tempat aja sih. Yang Oh, iya, paling iya. Hanya mendesak. tempat saja. Puji Tuhan ya. Untuk pendanaan sudah tidak masalah ya Pak ya Chandra ya. Pendanaan, So far oke. kalau untuk sampai beli itu mah nggak ada. Karena kita tiap bulan itu kita kan cukupkan dengan apa yang ada. Iya. Jadi tiap bulan dapat, misalkan awal bulan dapatnya sekian, dengan misalkan hari ini 20 orang, ya berarti kita masih bisa makan ayam seminggu sekali. Haleluya. Tapi kalau misalnya udah 40 orang, ya berarti makannya sayur pun. Nah, seperti itu. Itu namanya Cukupkan bersyukur. dengan apa yang ada. Bersyukur Iya. ya. Dicukupkan Tuhan pokoknya ya Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk sampai beli tanah bangun itu sih nggak ada. Tapi nggak ada yang mustahil Pak. Nggak ada yang mustahil, Iya. betul. Kita betul. percaya ada hati Bapak yang ditaruhkan kepada anak-anak Tuhan yang memang mampu untuk menyalurkan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Iya. Ya kita percaya Tuhan Saya akan percaya. gerakkan Saya ya. percaya banget. Jadi Makasih loh, Pak kebutuhan Chandra. terbesarnya cuma tempat tinggal aja Iya. ya. Puji Tuhan Pak Chandra, terima kasih sudah berbincang-bincang, membagi cerita buat biasa. kita pada hari Iya, ini. terima kasih. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong dan Amin. Tuhan akan berkati pelayanan Pak Chandra. Amin. Lebih lagi mungkin rumah singgahnya semakin banyak. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Pak Chandra, terima kasih ya Iya. sudah Terima kasih, Pak Chandra. membagi Sama-sama. cerita yang Sama-sama. luar biasa Sama-sama. buat kami semua Living for Christ Indonesia. Ya. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kerinduan Bapak yang paling dalam Amin. Amin. untuk Amin. pekerjaan Tuhan yang luar biasa, khususnya Amin. untuk di rumah singgah Yayasan Pembawa Damai Indonesia ini Pak Chandra ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Amin. Pak. Tuhan Yesus Thank memberkati. you Maju terus, semuanya Pak. atas kesempatannya. Semangat, semangat. Ya. God bless you. God bless. God bless. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, puji nama Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa dari Pak Chandra sebagai ketua dari Yayasan Pembawa Damai Indonesia. Tentunya visi misi yang Tuhan berikan kepada hambanya ini
harus kita dukung. Bagi rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk mengirimkan persembahan kasih saudara, dan kami percaya, bahkan kita semua percaya bahwa diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan rekan-rekan terkasih, kita sudah tadi menyaksikan segmen yang pertama, bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan begitu luar biasa, visinya, perjuangannya di dalam pelayanan. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di screen. Baik, dalam segmen yang kedua, segmen topik kita akan berbincang-bincang dengan anak muda, dengan anak-anak muda yang melayani Tuhan yang begitu luar biasa, bersama dengan narasumber kita yang tentunya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan telah bergabung bersama dengan kita anak muda, yaitu saya mention Rita dan Farista. Shalom Ritania. Shalom, Kak. Puji Tuhan, apa kabarnya Ritania? Puji Tuhan, baik, Kak. Puji Tuhan. Shalom Farista. Shalom, Kak. Puji Tuhan. Shalom. Dengan muka-muka yang berseri, kita percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, sudah bergabung juga bersama dengan kita Pastor Abraham Randall. Halo, shalom Pastor Abraham. Shalom Ibu Lydia. Puji Tuhan, Pastor ini Tuhan. masih muda ya, luar biasa. Pastor Abraham Randall ini dari Gereja GBI Damai Sejahtera, benar ya Pak ya? Ya, betul Ibu. Ya, tapi ini sepertinya masih muda ini. Kita sapa Kak, boleh dong ya? Boleh Ibu disapa Kak, apapun Ya. yang enak saja ya. Haleluya. Nanti Rita dan Farista boleh nih bertanya-tanya kepada Kak Abraham ya. Dengan tema atau topik kita kali ini, kita akan membahas tentang patutkah kita mempercayai ramalan? Nah, kalau kita tahu bahwa ramalan atau memprediksi berarti kita melihat atau menduga keadaan yang akan terjadi, benar ya? Artinya ramalan bisa benar-benar terjadi, tetapi juga bisa tidak terjadi. Karena sifatnya dugaan, itu tadi ya. Misalnya ramalan cuaca dari BMG gitu ya, yang mengatakan misalnya pada malam hari ini akan cerah berawan. Tetapi belum tentu juga apa yang diramalkan benar-benar terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan ramalan nasib? Apakah orang percaya patut mempercayai ramalan nasib? Muncul pertanyaan lagi, bagaimana jika orang Kristen pergi kepada peramal? Atau misalnya dia pergi kepada peramal untuk mencari keberuntungan. Tentunya apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab mengenai hal ini? Nah, puji Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini kita akan mengikuti perbincangan anak-anak muda bersama dengan Pastor Abraham. Dan saya berikan kesempatan kepada Faris dan Rita, boleh bertanya-tanya kepada Pastor Abraham. Silakan. Ini Kak sedikit ada tentang tadi kita atau Kak Lydia tadi mengatakan tentang ramalan nasib. Nah, tentunya kita sebagai orang teolog sering bertanya dan bahkan jemaat sekalipun, masyarakat sekalipun, bahkan muncul pertanyaan itu terhadap kita. Nah, tentu dalam hal ini kita juga sebagai seorang teolog masih belum paham tentang ramalan ini. Apalagi kami masih anak muda, masih belum paham tentang ramalan nasib. Nah, sebagai pertanyaan saya, apakah orang Kristen boleh diramal? Demikian, Pak. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, juga terima kasih buat Living for Christ Indonesia yang sudah
mengizinkan saya hadir bersama-sama dengan teman-teman, adik-adik di sini semua untuk kita berdiskusi. Memang ini topik yang sangat menarik kalau kita berbicara mengenai ramalan, terutama mengenai ramalan nasib. Ya, seringkali banyak orang yang justru dia mungkin lebih percaya kepada ramalan daripada nasib ataupun yang namanya takdir, ya, daripada apa yang Alkitab katakan sebenarnya. Tapi kita mau melihat di sini bahwa sebetulnya memang manusia itu pada dasarnya tidak diciptakan Tuhan untuk bisa meramal, ya. Jadi manusia tidak diciptakan Tuhan untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau kita mungkin mau melihat gambaran dari penciptaan Tuhan, ya kita bisa melihat dari gambaran Adam dan Hawa. Memang dari pertama Tuhan tidak memberikan kepada mereka kemampuan untuk mereka bisa mengetahui di masa yang akan datang atau meramal. Sehingga kalau misalnya mereka punya kemampuan itu, mungkin mereka tidak akan makan buah pengetahuan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi apa yang Alkitab katakan lebih lanjut lagi, saya akan bacakan saja dalam firman Tuhan di dalam Yesaya. Ya, Yesaya ini ayat yang cukup jelas untuk menjawab pertanyaan tadi Faris, ya. Mengenai apakah orang Kristen boleh diramal, ya, dilamar atau diramal? Diramal, Kak, diramal. Ya, oke, diramal, ya. Jadi, jadi dalam Yesaya 44 ayat 25 sampai 26, ya, saya bacakan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Nah, dalam ayat ini yang kita baca sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu menggagalkan ramalan tukang peramal dan mempermainkan tukang-tukang tenung, dan bahkan Tuhan membenci orang yang suka meramal. Ya, kalau kita lihat di dalam Imamat juga ada Imamat 19 ayat 31, ya, ini jelas sekali dikatakan bahwa janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini penekanan yang cukup jelas mengenai ramalan atau mengenai peramal ini, bahwa Tuhan tidak menghendaki atau Tuhan tidak mengizinkan, ya, untuk orang percaya diramal ataupun meramal. Ya, jadi dari ayat yang di sini jelas. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi ada dalam Ulangan pasal 18 itu, ya, Ulangan pasal 18, kalau saya lihat sebentar, ya. Ulangan 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, tapi saya akan ambil di ayat yang ke-11, Ulangan 18. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan. Ya, jadi mungkin itu jawaban yang saya berikan. Jadi garis lurusnya jelas bahwa Tuhan tidak mengizinkan, dan kalau kita melakukan ramalan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Begitu, Faris. Oke, terima kasih, Kak. Sebuah jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini. Tentu dalam hal ini sedikit ada berupa pendapat atau istilahnya pertanyaan lagi lebih lanjut tentang ramalan nasib ini. Nah, kan di sini telah sebagai orang percaya atau kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh diramal ataupun meramal. Nah, tentu dalam hal ini saya sebagai pemuda, sehari-hari saya ketahui ada banyak hamba Tuhan yang terjun untuk meramal. Bahkan mereka bilang bahwa itu dalam nama, istilahnya mereka disebut nama Tuhan. Apakah diperbolehkankah itu, Kak, atau tidak? Sedangkan mereka nyebut nama Tuhan. Nah, itu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dalam konteks yang tadi baru saja kita bahas, ya, itu kalau Alkitab mengatakan ada yang namanya nabi-nabi palsu, ya. Jadi orang-orang yang bisa berbicara mengenai
tentang keadaan orang lain, tetapi tujuannya. Nah, kita harus lihat ada tujuannya. Biasanya orang-orang ini melakukannya demi uang. Ya, jangankan misalnya kita bicara mengenai hamba Tuhan. Ya, orang-orang yang di dunia pun, ya, motivasi mereka ketika mereka melakukan ramalan, ya, mereka itu membawa nama Tuhan, tapi tujuannya kebanyakan untuk uang. Motivasinya salah. Nah, jadi begini, ada satu kejadian yang baru-baru mungkin kita tahu. Jadi dia melakukan sebuah forecast, melakukan sebuah ramalan, ya. Namun diperhatikan di kata-katanya itu, Faris, bahwa saya meramalkan di tahun ke depan atau di bulan atau di momentum berikutnya akan terjadi sesuatu bencana, kecelakaan, tabrakan. Namun dia ada kata-kata seperti ini. Namun saya berharap, ya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa itu tidak mengizinkan, atau Tuhan yang Maha Esa menolong supaya kita tidak melalui hal tersebut. Jadi tadi mungkin Ibu Lydia sempat memberitahukan di awalnya, ya, ramalan itu sebenarnya hanyalah sebagai sebuah dugaan-dugaan, atau bahkan itu bisa dikatakan peristiwa yang akan terjadi, namun bisa juga dari peristiwa yang sudah terjadi. Ya, jadi kurang lebih diduga-duga, diperkirakan, lalu kemudian dibawa ke masa yang akan datang. Ya, dan kalau tadi Bu Lydia sempat sharing bahwa ada yang namanya ramalan cuaca, ya Bu, dari BMKG. Mungkin sekarang sudah dirubah, ya Bu, namanya jadi perakiraan cuaca, ya, karena perkiraan sebenarnya. Ya, jadi, nah, kalau Faris berkata mengenai nabi-nabi, orang-orang yang meramal tadi dengan tujuannya, motivasinya bukan Tuhan, ya, berarti mereka sama dengan orang-orang yang tadi yang di Alkitab di dalam Yesaya itu katakan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hikmatnya itu juga bisa dari arwah-arwah juga. Jadi roh-roh yang peramal, dari roh-roh tenung itu ada. Jadi mereka mengabarkan tetapi untuk tujuan yang salah. Nah, gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Kalau ada tambahan dari Kak Rita, boleh dipersilakan. Oke, baik Kak. Saya juga berterima kasih udah mendapat materi juga pada malam hari ini. Sesuai topik kita pada malam hari ini, Kak, saya mau bertanya, bagaimana sih tanggapan Kakak dengan ramalan yang memang terjadi saat ini, Kak? Oke, ya, jadi ramalan-ramalan yang terjadi, ya, sebenarnya kan ada yang namanya ilmu yang mempelajari sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, gitu. Jadi kita melihat kalau seperti tadi, ya, seperti cuaca atau seperti misalnya keuangan, misalnya prediksi keuangan, itu kan ada ilmunya. Jadi kurang lebih diprediksi, dikira-kira, lalu diramalkan, gitu ya, diperkirakan bahwa akan terjadi defisit ekonomi atau akan terjadi hujan yang lebat atau akan terjadi bencana dan sebagainya, itu karena ada perhitungan-perhitungan. Jadi bisa saja, ya, tadi dibilang, bisa saja itu terjadi, namun bisa juga itu tidak terjadi. Tapi kita percaya di sini bahwa sebagai anak Tuhan, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki kedaulatan yang mutlak. Ya, jadi alangkah baiknya untuk kita lebih percaya kepada apa yang firman katakan daripada apa yang manusia katakan. Gitu. Jadi kalau kita mempercayai firman Tuhan, ya, maka kita punya pendirian yang teguh. Gitu. Jadi tadi, ya, saya menegaskan sekali lagi bahwa manusia tidak diciptakan Tuhan untuk meramal. Ya, jadi itu hanya sebagai ilmu, ya, nanti mungkin ada yang namanya astrologi dan sebagainya, itu hanyalah sebagai sebuah perkiraan-perkiraan atau dugaan-dugaan. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang bisa tanda kutip, ya, bukan sesuatu yang bisa dikagumi atau wah hebat sekali ya orang itu, bukan gitu. Jadi gitu, Rita. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas tanggapannya. Oke, saya tambahkan sedikit, ya. Jadi supaya Rita lebih yakin bahwa hanya Tuhan yang menyelidiki dan mengenal hati kita. Ya, itu ada di Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Ya, begini Rita bunyinya, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Ya, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Dan ini yang saya katakan, Tuhan itu mengetahui masa depan kita. Ya, tetapi ramalan atau iblis tidak bisa menentukan masa depan kita. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Sangat luar biasa Kak. Terima kasih. Gitu. Mungkin dari Kak Parista, dipersilakan. Oke, terima kasih dulu jawaban yang luar biasa dari Kak Abraham, sangat terberkati. Dan sedikit lagi saya bertanya lagi tentang ramalan ini. Tentu kita sebagai manusia atau bahkan anak-anak muda zaman sekarang mempercayai namanya zodiak. Zodiak itu dalam artinya tentang bulan, ya. Tentu dalam hal ini timbul pertanyaan saya, apakah ramalan zodiak itu benar atau tidak? Oke, Faris, saya ajak semuanya dari Alkitab saja ya. Jadi Kejadian pasal yang ke-1 ayat 14. Ya. Sebenarnya bintang, ya, bulan itu digunakan buat apa sih penciptaan Tuhan pada awalnya ya? Oke, saya bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-14. Demikianlah berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi jelas bintang, bulan, dan yang lainnya itu diciptakan Tuhan ya, itu untuk menunjukkan sebuah musim ya, bahkan ada yang dikatakan sebagai benda-benda penerang. Jadi kalau kita mengenal ada horoskop ya, atau zodiak atau astrologi ya, ada yang bilang astrologi itu sebagai sebuah ilmu. Tapi menurut saya itu astrologi adalah pembelajaran saja, pembelajaran mengenai tadi bintang-bintang, dan berasumsi bahwa zodiak itu memiliki pengaruh kepada kehidupan manusia dan interpretasi kepada nasib seseorang. Gitu. Padahal jelas sekali kalau Alkitab mengatakan bahwa benda-benda itu adalah yang diciptakan Tuhan. Jadi benda-benda itu diciptakan. Justru kita harus percaya kepada penciptanya, bukan kepada yang diciptakan. Jadi apapun yang dicoba dipelajari, apapun yang coba diselidiki dari perkiraan benda-benda tersebut, itu tidak bisa dan tidak seharusnya ya menandingi kebesaran Tuhan. Gitu. Jadi, nah ini yang lebih menarik lagi ya. Kalau Faris baca di kitab Daniel ya, Daniel itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Di situ banyak ahli astrologi dan ahli nujum, Faris. Ya, di dalam Daniel. Nah, kalau kita baca di Daniel 1 ya, sebenarnya astrologi sudah ada dari zaman Babel ini ya. Di Daniel 1 ayat yang ke-20. Saya nggak apa-apa ya, karena ini harus berdasarkan Alkitab saja ya, supaya kita tidak sebagai anak muda mempertahankan kelakuannya sesuai dengan firman Tuhan, begitu kan ya? Amin ya. Oke. Jadi Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-20 ya. Oke, saya baca ya. Mengingat waktu. Daniel 1:20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang didapatinya, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Bayangkan, 10 times brighter dikatakan, 10 kali lebih cerdas. Ya, jadi ini kalau saya ya berdoa ya buat anak saya, Faris, nanti kalau kamu akan melamar ya, bukan meramal, melamar ya, melamar dan menikah gitu ya. Punya anak, kamu harus berdoa doa ini. Biar anak saya 10 times brighter, memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Betul. Karena memang ini yang Alkitab katakan. The excellent spirit ya, roh yang luar biasa. Ya, roh yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Daniel dan ketiga temannya. Ya, jadi dikatakan hikmat mereka melampaui kepintaran ahli-ahli nujum yang ada di sana. Jadi jelas sekali di sini bahwa
Astrologi, astrologi atau horoskop atau zodiak itu tidak bisa menentukan nasib seseorang. Ya, karena semua itu sudah ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, kalau saya lanjut lagi Daniel 2 ayat 27, saya terlalu cepat rasanya ya. Pas, Kak. Pas ya, oke. Karena supaya kita bisa dapat semua. Oke, Daniel 2:27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Jadi ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Tadi ya seperti Ibu siapa yang mendoakan saya biar hikmat Tuhan turun gitu ya. Oh itu saya terima, amin gitu ya. Hikmat kita harus dari firman Tuhan gitu ya. Jadi bukan hikmat dari dunia ini ya. Makanya dikatakan hikmat Daniel sumbernya adalah Allah. Jadi kita percaya bahwa semua sumber informasi atau petunjuk yang bukan berasal dari Allah harus kita tolak mentah-mentah. Itu aja, clear card. Jadi semua informasi atau petunjuk yang bukan berasal dari Allah harus kita tolak mentah-mentah. Ya, jadi iman dan percaya kita ya harus di dalam Yesus. Dan supaya yakin lagi Faris ya, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, itu ada di Mazmur 37 ayat 23. Ya, ini ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, gitu. Jadi langkah-langkah kita sebagai orang benar ditetapkan, ordained by God, ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi bukan oleh ramalan, bukan oleh zodiak dan sebagainya. Ya, ini ada hukuman yang berat kepada para peramal-peramal ini. Nanti saya akan kasih tahu kalau sempat waktunya, saya akan kasih tahu ayat-ayatnya. Oke, Faris. Oke, terima kasih banyak, Kak. Kalau ada tambahan dari Karita, persilakan. Oke, baik Kak. Saya sekali lagi mau bertanya lagi Kak. Boleh. Mengenai ramalan ini. Pada saat ini kan kita sebagai anak-anak muda dan sebagai orang percaya juga Kak. Ramalan pastinya berkaitan dengan nasib. Apakah keadaan yang terjadi pada seseorang adalah karena memang nasib atau memang itu sebuah ramal aja gitu? Oke, ini pertanyaannya menarik hati ya. Oke, jadi saya ada istilah namanya you are what you think, gitu ya. Jadi kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan, gitu ya. Jadi dengan apa yang kamu pikirkan, kamu menjadi. Jadi ada juga sebuah istilah ya dalam bahasa Inggris, saya akan kasih tahu bahwa thought become action. Action become habit, habit become destiny. Ya, jadi dimulai dari pemikiran, ya. Dari pikiran lalu pikiran itu menjadi action. Action itu tindakan, ya. Kemudian dari tindakan itu become habit. Tindakan itu menjadi sebuah kebiasaan. Lalu kebiasaan itu become destiny, menjadi sebuah takdir atau menjadi sebuah tujuan hidup, ya. Jadi dengan demikian bahwa kita mengerti mau dari sisi positif, mau dari sisi negatif, itu dimulai dari pikiran dulu. Ya, memang di dalam pikiran ini paling banyak atau paling sering terjadi peperangan rohani. Jadi yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya hanyalah 10%. Tetapi 90% itulah adalah bagaimana kita menanggapi yang 10% itu. Dan itu biasanya banyak terjadi dalam pikiran. You are what you think, gitu. Jadi kamu adalah kebiasaan kamu sebenarnya gitu. Nah, jadi setiap keputusan yang kita ambil sebenarnya juga bisa terjadi ya. Apa yang terjadi dari hidup kita, maksudnya apa yang terjadi dari hidup kita sebenarnya bisa juga terjadi dari dampak atau akibat dari apa yang kita tabur. Jangan lupa, apa yang kita tabur kita akan tuai. Jadi kalau Rita ya menabur hal yang baik di masa sekarang, percayalah kau akan menuai hasil yang baik di masa yang akan datang. Jadi sesimpel seperti itu. Jadi jadi ramalan itu tidak bisa menentukan
nasib seseorang, sekali lagi tadi saya katakan bahwa dalam Yohanes 10, nih saya mau katakan ya, Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 ya. Begini firman Tuhan, Tuhan datang memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau ngomong mengenai tujuan hidup kita ya di dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan hidup yang berkelimpahan. Artinya Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Tetapi ada yang namanya iblis. Iblis itu mencoba mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, dengan tadi itu memberikan sebuah perkataan-perkataan yang negatif gitu, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran sehingga kita tidak yakin akan masa depan kita. Itu bahaya, ya. Dan saya tutup jawaban ini dengan Yeremia 29 ayat 12 ya, Yeremia 29 ayat 12. Kalau Rita ada ayat bisa baca? Yeremia 29. Dapat Rita? Dapat, Kak. Oke. Oke. Sorry, Begini. Yeremia 29 ayat 11. Oh, 11 ya. Ya, sorry. Ya. Oke. Begini firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Haleluya. Jadi inilah rancangan Tuhan. Ya, inilah destiny Tuhan. Jadi mungkin saya tidak memakai kata-kata nasib, tapi saya memakai kata destiny, ya, atau rencana tujuan Tuhan dalam hidup kita yang akan digenapi oleh Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya, I have a plan to prosper you and not to harm you. Rancangan kemakmuran. Itu yang Tuhan rancangkan. Sama seperti tadi di dalam Yohanes 10, Tuhan merancangkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Sama, dalam Yeremia 29 ini juga dikatakan bahwa I have a plan to prosper you, untuk memberikan kemakmuran dalam hidup Rita dan Faris. Haleluya. Oke, Kak. Baik, Kak. Berarti ketika nasib kita yang Tuhan berikan, berarti itu sudah nasib kita ya. Berarti itu bukan sebuah ramalan bagi orang-orang gitu. Kan kita sebagai orang percaya tuh. Terus kayak misalnya hidup kita itu begitu aja gitu. Terus orang lain komen hidup kita, oh hidup kamu begitu aja sih gitu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita berarti hanya mensyukuri aja hidup kita apa adanya, gitu Kak. Karena saya sendiri yang merasakan seperti itu Kak. Jadi pada malam hari ini saya mendapat jawabannya begitu. Banyak orang di luar sana yang menghakimi begitu kan, dalam hidup kami begitu, keluarga. Jadi ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi begitu, padahal hidupmu seperti itu aja gitu. Jadi nasibmu nggak akan berubah katanya begitu. Terus aku bilang, itu kaya dan miskin pun itu Tuhan sudah tentukan. Aku bilang, kalau bilang miskin, nggak ada orang yang miskin. Hidup yang bercukupan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau orang kaya diberikan sama Tuhan, itu sudah bagiannya dia. Jadi ketika kita kaya, jangan kita berfoya-foya. Karena ketika Tuhan mengambil kembali bagian Tuhan, maka kita apa yang kita nikmati begitu. Kita sebagai pengelola, jadi Tuhan yang memberi gitu. Itu aja sih Kak yang aku tangkap tadi ya dari jelasan Kak itu sih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang harus selalu diingatkan kepada generasi muda. Masa depan kita, ya, rancangan Tuhan di atas kehidupan kita itu rancangan damai sejahtera, rancangan kemakmuran. Ketika kamu hidup dalam kondisi yang tidak baik kelihatannya, kamu ingatkan diri kamu bahwa Tuhan, kau punya rancangan damai sejahtera. Makanya tadi saya bilang, jangan dengar apa yang orang ngomong, tapi dengar apa yang Alkitab katakan. Ya, tadi saya bilang mulai dari thought, apa yang kita bangun dalam pikiran kita. Apakah kita punya mentalitas korban atau mentalitas kerajaan? Victim mentality atau kingdom mentality, itu penting. Ya, kalau tadi seperti Rita sharing, teman-temannya itu mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Kalau dia mengamininya, maka dia punya mentalitas korban, victim mentality.
Tapi justru Yesus berkata, no, I have the kingdom mentality, punya mentalitas kerajaan, bahwa hidupku adalah hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. I have a real destiny, punya masa depan yang jelas di dalam Tuhan. Amin, amin. Kak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Sekalian jawaban buat saya sendiri Haleluya. sebagai anak-anak muda gitu. Di-sharing ya ke Mungkin- yang lain ya. Siap Kak. Mungkin ada dari Farista juga, dipersilakan. Baik, masih ada pertanyaan. Gini Kak, saya tadi atau kita telah mendengarkan tentang apa yang disampaikan Kak Rita tadi, dan di sini saya istilahnya lah saya kejar ya tentang pola pikir tentang nasib. Nah, sering terjadi bahkan manusia atau bahkan diri saya sendiri selalu berpikir tentang nasib ini. Kadang saya jatuh, oh mungkin itu nasib saya. Ya, kadang orang lain jatuh, saya bilang itu nasibnya. Nah, dalam hal ini timbul pertanyaan saya dalam kehidupan saya, mengatakan bagaimana cara mengubah pola pikir yang percaya dengan nasib tersebut. Demikian Kak. Haleluya. Ya, saya harap ini nanti jawaban saya akan mengubahkan kita semua ya, yang beri pertanyaan dan yang menyampaikan juga. Jadi ini yang harus kita bangun ya, Faris. Pola hidup kita itu harus dibangun di atas kebenaran, di atas firman Tuhan. Ya, jadi yang menjadi makanan rohani kita itu adalah firman Tuhan. Gitu. Firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Jadi itu yang bisa membuat kita menyadari bahwa kita ini bukan sia-sia diciptakan di bumi ini. Ada tujuan dan destiny Tuhan yang harus kita capai di dunia ini. Ya, makanya firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ya, ayat 6 sampai 12. Ya, di situ ada dikatakan di ayat yang ke 12 ya kalau saya nggak salah ya. Dengan firman Tuhan itu adalah senjata pedang roh dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan itu taruhnya di mana? Di kepala. Itu untuk melindungi kita. Ya, kita ada perisai iman, kita ada ketopong keselamatan. Apa yang dimaksud dengan ketopong keselamatan? Ini bicara mengenai pola pikir. Ya, ketopong keselamatan itu firman Tuhan itu harus mengisi pikiran kita. Sehingga kita bisa menangkal tadi itu, mungkin kata-kata yang tadi Faris harus mengubah kata-katanya, ya. Jangan waduh, udah nasibku atau memang nasib orang itu, tidak. Justru kamu harus berkata bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam hidupmu. Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku tidak diciptakan Tuhan seperti ini. Kalau Faris baca ya dalam Kejadian 1 ya. Ya, pada awal penciptaan, kalau saya nggak salah ayat di 26 ya. Tuhan berkata begini, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Dalam bahasa Inggris, in his image. Di dalam gambaran Tuhan. Artinya Faris, itu ada karakter Tuhan di situ, ya, ada kepribadian Tuhan di situ yang diberikan kepada manusia. Jadi ingat itu aja, bahwa kamu diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. You have image of God. Kamu punya karakter ilahi dalam dirimu. Itu ciptaan Tuhan atas hidup kita. Nah, makanya iblis itu berusaha merusak dengan berbagai cara. Tadi ya, kembali ada yang namanya ramalan, percaya kepada zodiak, apalagi misalnya kita ya, anak muda gitu ya, di tempat kos kebanyakan merenung sendirian gitu ya, itu yang masuk aneh-aneh. Jangan kebanyakan bengong ya. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Gua lagi galau nih. Yuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ya, sama-sama memberitakan kabar baik supaya saling dikuatkan. Nah, jadi di dalam Roma 12 ya, yang terakhir Roma 12 ayat 2 dikatakan apa itu? Faris lah baca Roma 12 ayat 2. Di perjanjian baru kah itu? Ya, Roma pasal 12 ayat 2 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Oh, haleluya. Pembaharuan akal budi kita setiap hari dengan firman Tuhan.
Dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda ya mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi saya harap ini memberikan pencerahan buat kita semua supaya kita hati-hati menjaga pikiran kita, sebab pola pikir yang salah akan menghasilkan kelakuan yang salah. Oleh karenanya jaga pikiran kita dan jaga hati kita. Amin. Baik, Kak. Kak, saya boleh nggak nanya lagi? Oh, kalau masih ada waktu, silakan. Ini mengenai ramalan jodoh, Kak. Oh iya. Ya, karena malam ini juga kita bahas mengenai ramalan. Jadi saya juga mau bicara mengenai itu, mau nanya mengenai ramalan jodoh, Kak. Karena pada saat dulu maupun sekarang itu banyak orang-orang yang maupun yang percaya maupun yang tidak percaya bahwa jodoh kita itu kata orang ya, bukan kata firman Tuhan sih, tapi kata manusia, bahwa ramalan jodoh itu harus sama dengan sesuai dengan tanggal lahir kah, bulan atau tahun. Jadi bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai hal ini? Apakah memang dalam Alkitab mengatakan hal seperti itu atau tidak begitu, Pak? Sudah ada jodohnya, Kak Rita? Belum ada, makanya ini dibicarakan, Kak. Karena banyak orang juga nanya-nanya seperti hal itu kan. Jadi kalau kita bilang belum ada, kok belum ada jodohnya sih? Takutnya jodohmu itu nggak ada, katanya gitu. Jadi malam ini saya tanya, Kak. Oke, ya. Jadi saya jawab dengan jawaban sederhana, ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai jodoh, ya, atau pasangan hidup, ya, Tuhan itu sudah menentukan bahwa kita akan mendapatkan pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Dia berkata kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyak. Itu sudah jelas, ya. Tapi kalau orang yang memilih hidupnya untuk sendiri atau selibat, itu lain soal. Nah, kita bicara mengenai pasangan hidup ini, memang kita sebagai orang percaya ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Itu jelas dulu ya, seiman itu saya lupa ayatnya ya, dikatakan bahwa yang gelap itu tidak bisa berpadanan dengan yang terang. Gitu ya. Jadi harus kita mendapatkan pasangan yang seiman. Tapi bukan itu aja, Rita. Yang dimaksud dengan seiman bukan hanya misalnya ya seagama. Kan banyak orang memprediksikan bahwa itu seagama gitu. Tapi ternyata ya, kita bicara mengenai pasangan hidup yang seiman ini jauh lebih dalam lagi. Misalnya Rita di gereja apa gitu ya. Misalnya di gereja apa, lalu Rita tuh harus punya keyakinan yang sama. Misalnya calon pasangan kamu ini dia orang Kristen ya, tapi dia tidak berdoa. Tapi Rita berdoa, pendoa. Ya, jadi itu belum seiman. Dia harus membangun kehidupan yang sama dengan Rita supaya bisa sama, gitu. Lalu kemudian misalnya Rita itu rajin baca Alkitab, ya, dan orang ini nggak pernah baca Alkitab, itu masih juga belum seiman. Ya, makanya perlu untuk kita membangun iman ini. Nah, kalau tadi bicara mengenai ada tanggal atau ada bulan atau ada lahir, ini nanti kembali ke poin yang ini nih, yang zodiak nih. Oh, Sagittarius cocoknya sama Virgo atau ini kan, itu kan kita tidak ditentukan oleh hal seperti itu. Bahkan ya, mohon maaf ya, misalnya yang Sagittarius atau Virgo gitu, kawin, menikah, tetap terjadi perceraian juga ada gitu kan. Itu kan sesuatu yang dibuat oleh manusia sebenarnya. Jadi tidak ada yang namanya seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memiliki pasangan yang terbaik ya buat, ya betul, terima kasih Bu Eri. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ya, jadi bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan pasangan yang terbaik buat kita. Ya, dan kalau menurut saya ya, jangan kita mendapatkan the second best. Buat kita harus dapat the best from God. Ya, kadang orang bilang wah nggak apa-apa deh, yang nggak terbaik. Atau ini saya mau kasih gambaran sedikit nih, karena ngomong mengenai tadi iman dan tidak seiman, jodoh ya. Kenapa kita harus ambil yang seiman? Ya, kadang-kadang orang berpikir begini, wah nggak apa-apa deh, nanti saya bisa melayani dia supaya dia jadi sama imannya dengan saya. Itu perbandingannya mungkin 1 banding 100 lah, atau 1 banding 200. Jadi kalau saya suka kasih gambaran, kebetulan saya kalau kita live gitu ya,
Ya, saya akan kasih gambaran misalnya gini, ya. Rita berdiri di atas bangku. Ya, Rita berdiri di atas bangku, lalu atau di atas meja yang agak tinggi, lalu Faris berada di bawah. Katakan Rita ini seorang yang percaya kepada Tuhan, Faris seorang yang tidak percaya atau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Lalu Rita mengulurkan tangannya kepada Faris, berusaha untuk menarik Faris dari bawah. Faris tiduran di bawah, ya. Oke ya, jadi Rita dari atas, berdiri di atas meja, lalu Faris menarik tangan Rita. Menurut Rita, siapa yang akan tertarik? Apakah Faris yang akan tertarik ke atas atau Rita yang akan tertarik ke bawah? Itu tergantung siapa yang kuat, Kak. Coba diceritakan, tergantung yang kuatnya bagaimana? Karena kalau misalnya yang dari atas terus narik ke bawah, yang pastinya yang dari atas jatuh ke bawah. Kalau misalnya secara iman kita, yang pastinya kita harus narik yang dari kegelapan ke yang terang. Iya, itu dia. Itu ilustrasinya. Makanya bukan tergantung. Kalau tergantung nanti kita bicara mengenai iman lah. Saya kan lagi ngomong mengenai hal yang jasmani. Oke, baik, Kak. Kita ini terus gimana lagi, Kak? Belajar teolog. Oke, jadi gambarannya pasti yang kemungkinan besarnya, ya persentasenya, yang di atas itu akan tertarik ke bawah. Karena tidak ada pegangan yang kuat gitu kan ya. Jadi makanya seringkali banyak orang yang coba-coba ya, coba-coba untuk wah gue coba deh memenangkan mereka dengan gue udah benar-benar siap. Tapi saya mau kasih tahu ya, dari kita tidak dipanggil seperti itu. Ya, kita tidak menginjil orang itu tidak dengan menikahkan beda agama, bukan begitu. Tapi amanat agung Tuhan kepada kita adalah kita mengabarkan Injil kepada semua orang. Begitu. Oke, Kak. Ada lagi, Kak. Gimana caranya supaya masih ada waktu ya, Kak? Saya Kak tergantung Lydia. Ibu Lydia. Boleh, silakan terakhir. Oke, baik. Ini terakhir ya, Kak. Saya mau bertanya lagi. Yang terjadi saat ini, Kak. Umurnya sudah 30 memasuk ke 40 tahun gitu. Jadi belum ada jodohnya. Terus mereka percayakan bahwa orang mati itu bisa memberi jodoh. Itu udah orang percaya sih, Kak, orang percaya. Mayat orang-orang meninggal begitu bisa memberikan jodoh. Itu bagaimana caranya, Kak, ya, supaya kita itu kasih pandangan yang benar gitu bagi mereka gitu. Karena kalau misalnya umur udah di 30-40 ke atas itu nggak akan laku lagi katanya. Akan jomblo terus gitu. Itu gimana kasih pandangan supaya mereka nggak kayak gitu lagi. Ya, aduh, ini kan namanya ramalan jodoh lah ya. Jadi ini kan namanya ramalan manusia punya perkiraan, manusia punya dugaan, itu tidak terbukti. Dan mau dimasukin kepada ilmu pun tidak ada ilmunya. Nah, tapi persoalannya gini, ya. Mungkin Rita ngomong gini, tapi Kak, saya ada loh yang dia datang ke arwah, dia dijawab. Dia dapat jodoh loh. Bisa saja, ya. Itu yang tadi kita bilang, karena apa yang dia yakini, pikiran hal-hal yang negatif yang dia yakini, itu menjadi sebuah tindakan menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya menjadi sebuah hasil. Ya, itu kan tujuan iblis. Iblis mencoba membuat kita tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Betul nggak? Iblis mencoba membuat kamu percaya kepada hal-hal yang seperti itu, percaya kepada orang-orang mati, percaya kepada arwah-arwah, ya, yang bisa memberikan jodoh, memberikan pesugihan, memberikan duit, istilahnya ya, memberikan rezeki. Itu kan yang coba iblis bikin dengan cara-cara yang dia miliki. Tapi ingat ya, sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa cara-cara itu akan membawa kita kepada kebinasaan pada akhirnya. Pertama kita meragukan kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, ya, kita akan menjadi milik daripada itu iblis. Kita bukan lagi menjadi milik Tuhan. Ya, mungkin kalau agak lebih mungkin kalau belajar teolog ya, ada cerita mengenai Saul datang ke arwah Samuel itu, ya, itu Tuhan marah besar karena Saul itu anak Tuhan. Ini saya kasih gambaran, Saul anak Tuhan, tetapi dia meminta petunjuk kepada arwah
yang artinya itu adalah musuhnya Tuhan. Kok anak Tuhan minta petunjuk dari setan, istilahnya kayak gitu. Anak Tuhan minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan. Gitu. Jadi jelas ya? Oke. Rita ya? Jelas. Oke. Sip. Jelas, Kak. Ya. Mantap. Terima Haleluya. kasih, Kak. Tuhan berkati. Puji Tuhan, menarik sekali ya. Memang kalau tentang ramalan jodoh, apalagi ya, Rita luar biasa ya pertanyaannya. Puji Tuhan, memang di dalam setiap situasi, setiap aspek kehidupan orang percaya, tentunya yang menjadi dasar adalah kebenaran firman Tuhan. Betul ya, Pastor ya? Dan kita orang percaya, kita tahu bahwa di dalam Tuhan semua hari, semua tanggal, bulan, tahun adalah baik. Amin. 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 Sebab dialah yang menciptakan hari-hari dan hidup manusia. Hidup manusia itu memang sendiri kalau kita tahu bahwa ada masa lalu, masa kini, masa depan. Ya kan? Tidak seorang pun dapat mengubah masa lalu, tetapi ia dapat memperbaiki kesalahan supaya dia tidak terulang untuk kembali atau untuk mengganggu atau masa depan kita ya. Puji Tuhan, luar biasa. Sebagai closing statement mungkin ada pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Abraham buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan Pastor. Oke, jadi statement closingnya ya. Saya ambil dari firman aja ya yang tadi menarik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi ya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, memang iblis itu akan berusaha mencuri ya masa depan kita, menghancurkan masa depan kita. Tapi ingat ya, kalau kita bersandar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka kita akan bisa kuat melewati apapun. Dan saya mau bilang sekali lagi buat Rita ya, yang tadi mungkin usianya 30 atau 40 belum dapat jodoh, saya doakan nanti dapat jodoh. Pasti lebih percaya kepada Tuhan dan hamba-hambanya, maka kau akan berhasil dan diberkati. Amin, amin, amin. Ya, jadi seperti itu. Tuhan berkati. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Amsal 23 ayat 18 juga mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Tuhan, luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah menjalani hari ini sebaik-baiknya sebagai anugerah Tuhan dan pastinya mensyukuri apa yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita kerjakan. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Abraham. Luar biasa pembahasan kita, pemaparannya yang luar biasa. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Rita dan Faris yang begitu luar biasa, yang menggelitik. Tetapi menarik sekali, puji Tuhan. Jadi kita sudah tahu bahwa dasar kebenaran firman Tuhan itulah yang akan kita pakai dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri topik kita kali ini dan kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Segmen Apa Kata Firman Tuhan bersama dengan Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Luar biasa diskusi kita hari ini di segmen 2 tentang patutkah kita mempercayai ramalan. Saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang ramalan, ya, sebenarnya ada satu yang harus kita pertanyakan. Mengapa ya kita jadinya mempercayai atau mengapa banyak orang percaya yang mau ikut-ikutan mendengarkan ramalan? Jadi ada satu akar yang harus kita ketahui, yaitu tentang keinginan untuk mengetahui masa depan, kekhawatiran tentang masa depannya. Jadi ini merupakan suatu akar yang harus kita selesaikan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ramalan. Saudaraku, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kekhawatiran masa depan, ketika kita berbicara tentang ketidakpastian masa depan, baiklah kita membaca apa kata firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Saya bukakan untuk Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus.
Matius 6 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, begitu banyak orang yang khawatir ya akan hari esok, sehingga di dalam kekhawatirannya dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia mencoba mengetahui apa sih ya masa depan saya seperti apa sih. Nah, kalau ada pertanyaan masa depan saya seperti apakah, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ya, aku kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak akan menjawab apakah kita boleh atau tidak boleh untuk percaya kepada ramalan. Sudah pasti ya, jawabannya adalah tidak boleh, ya kan? Kenapa? Karena di sini sudah jelas. Di Alkitab sudah jelas bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karenanya, kekhawatiranmu tidak boleh bergeser. Ya, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Tadi kita baca di dalam Matius 6 ayat 34. Kekhawatiranmu tidak boleh bergeser sehingga kamu bergeser. Fokus kamu bukan lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita justru kepada ramalan-ramalan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah bahas di dalam segmen kedua bahwa ramalan itu tidak boleh dan sebagainya. Oh, detail sekali. Tapi hari ini saya mau katakan, kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37, ya, kita buka, saya bacakan buat saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi hari ini, jangan kita menaruh harapan kita, menaruh percaya kita kepada ramalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatirkan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.